Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dari beberapa siswa terkait dengan penjelasan dari kisi-kisi penilaian semester genap. Jadi kisi-kisi yang saya kasih kemarin itu sudah saya jelaskan sampai detail soal yang keluar terkait materi tersebut itu berapa. Tapi mungkin ada beberapa yang kurang paham. Yang pertama adalah istilah kelistrikan. Langsung kita bahas. Istilah ini misalnya tegangan itu apa, pengertiannya, arus itu apa, daya itu apa. Itu untuk soal yang nomor 1, soal yang materi 1. Kemudian yang materi 2, besaran dan satuan listrik itu persis seperti yang dulu saya suruh untuk membuat tabel. Nah, itu dihafalkan, kira-kira kalau arus itu satuannya apa, tegangan satuannya apa, dan sebagainya, sampai ke induktansi dan frekuensi. Kemudian materi yang nomor 3 adalah hukum dasar kelistrikan, di mana ada hukum Ohm, hukum daya, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, yaitu nanti soalnya terkait dengan hukum-hukum tersebut, bunyinya gimana. Kemudian materi nomor 4, penerapan hukum dasar kelistrikan. Penerapan hukum dasar kelistrikan di rangkaian seri paralel ini adalah kalian menganalisa kira-kira dalam rangkaian tersebut itu termasuk rangkaian seri atau paralel. Kemudian di rangkaian tersebut itu yang terjadi adalah hukumnya apa? Menggunakan hukum yang Kirchhoff atau hukum yang Ohm atau yang daya, itu nanti dianalisa. 2 soal ya. Kemudian materi nomor 5, perhitungan R total seri paralel. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kalau seri seperti ini berarti menghitung R totalnya gimana. Kemudian kalau paralel itu menghitung R totalnya gimana. Kemudian kalau campuran itu menghitungnya bagaimana. Itu untuk materi nomor 5. Materi nomor 6 adalah perhitungan arus dan tegangan pada rangkaian seri paralel. Nah, soal dari materi nomor 6 ini ada cukup banyak, yaitu 8 soal. Dan nanti kurang lebih seperti ini soalnya. Nah, kalian nanti akan menghitung kira-kira berapa besar arus di R3 atau berapa tegangan di R1 atau R2. Nah, supaya bisa menjawab soal-soal yang materi nomor 6 ini, maka kalian harus mengerti tentang hukum Kirchhoff. Jadi ketika di rangkaian seri itu yang sama arusnya atau tegangannya. Kemudian yang di paralel itu yang sama arusnya atau tegangannya. Yang ditambahkan itu yang arusnya atau yang tegangannya. Itu untuk materi nomor 6. Kemudian materi yang nomor 7, perhitungan daya. Nah, perhitungan daya ini kalau kalian sudah hafal tentang rumus dasarnya daya, itu tinggal kalian kembangkan. Misalnya P sama dengan V kali I. Otomatis untuk mencari V itu berarti I kali R. Maka P sama dengan I kuadrat R. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk materi nomor 8, perhitungan tegangan pada resistor. Ini berarti kalian sedikit banyak harus menghafal gelang warna. Misalnya dengan warna ini besar resistansinya berapa. Itu cuma satu soal. Kemudian yang materi soal nomor 9, analisis beban lampu pada rangkaian seri. Nah, ini kalian kaitkan nanti, jadi akan ada gambar ilustrasi tentang lampu-lampu yang disusun secara seri dan paralel. Itu kalian menganalisis kira-kira yang terang yang mana, berdasarkan tegangan dan arus yang ada di lampu tersebut. Kemudian materi nomor 10, yaitu rangkaian RLC. Nah, untuk rangkaian RLC ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Untuk rangkaian RLC ini nanti kalian mencari Z totalnya dulu atau impedansi total. Ya, impedansi itu apa? Kalian bisa baca di buku catatan. Kemudian kalau sudah ketemu impedansinya, nah nanti tinggal dihitung arusnya. Tegangannya berapa dibagi dengan arusnya, dibagi dengan Z totalnya. Kemudian nomor 11, perhitungan arus IA dan EA di generator DC. Nah, ini yang sudah ngelotok buat kalian sudah sering mengerjakan, ini sudah hafal lah. Cuman
Yang harus saya tekankan adalah IA-nya jangan sampai salah, EA-nya jangan sampai salah. IA-nya itu nanti tergantung rangkaiannya di generator jenis apa. Kemudian cara mencarinya kan beda-beda tergantung generator DC yang mana. Kemudian yang GGL induksi EA itu ada yang ISRS dan ada yang tidak menggunakan ISRS. Nah itu kalian perhatikan. Kira-kira generator apa yang pakai ISRS dan tidak. Lanjut ke materi nomor 12 yaitu penyebutan simbol kelistrikan. Nah, simbol kelistrikan ini sudah banyak kita bahas di awal pertemuan semester ganjil dulu. Kira-kira ini tuh simbol dari apa, ini simbol dari apa. Nah, itu nanti akan saya keluarkan satu. Silakan dilihat-lihat lagi. Lanjut ke nomor 13. 13 itu tentang komponen listrik. Nah, di sini komponen listrik itu ada macam-macam, ada trafo, ada kapasitor, resistor, induktor, dan macam-macam, ada transistor juga. Nah, itu nanti kalian melihat di gambar itu kira-kira namanya komponen listrik apa. Kemudian pembacaan kapasitansi kapasitor. Untuk yang materi nomor 14 ini, kapasitor ada banyak jenisnya. Jadi kalian bisa cari tahu dulu kalau kapasitor jenis milar atau kapasitor yang biasa itu pembacaannya gimana. Ini ada dua soal. Lanjut ke nomor 15, pengukuran multimeter. Seperti ini. Jadi kalian kalau seperti ini kalian harus lihat dulu yang ditanyakan di soal itu apa? Arus dulu atau tegangannya. Kalau arus berarti kita menggunakan yang parameter yang paling bawah. Kalau tegangan berarti parameter yang atas. Kemudian yang tidak kalah penting dan biasanya siswa salah adalah tentang skala. Kalau skalanya 0 sampai 250 ya berarti lihat kelipatannya, kemudian lihat letaknya di mana. Misalnya kalau di antara 20 dan 30 berarti di sini adalah 25, di sini adalah 22. Contohnya seperti itu. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu nomor 16. Penyebutan generator DC berdasarkan lilitan penguat magnetnya. Jadi kalau generator DC itu kan punya macamnya banyak, mulai dari penguat terpisah, kemudian shunt, seri, kompon panjang, kompon pendek. Nah itu kalian amati lilitannya itu di mana letaknya. Misalnya kalau shunt itu dihubung lilitan penguat shunt itu dihubungkan kemana? RSH-nya dihubungkan ke RS atau ke RL atau ke RA atau di paralel terhadap apa? Nah, itu kalian bisa amati. Itu yang nomor 16. Kemudian yang nomor 17 itu istilah-istilah pada motor listrik. Istilah motor listrik itu sesuai dengan yang saya kasih ketika tugas online selama COVID-19 kemarin. Itu ada bushing, terus ada stator, rotor, kemudian ada yang namanya slip. Nah, itu nanti akan keluar salah satu. Jadi kalian bisa baca-baca ulang tugas yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian yang nomor 19 jenis daya pada motor listrik. Nah, ada beberapa siswa yang catatannya saya anggap lengkap ketika saya kasih tugas kemarin selama COVID itu. Dan dia menyebutkan bahwa ada beberapa jenis daya di motor listrik. Ada aktif, reaktif, ada daya semu. Nah, itu kalian nanti baca-baca lagi. Nanti akan keluar salah satu di soal. Kemudian materi yang nomor 20 adalah tentang motor kapasitor. Nah, motor kapasitor ini ada beberapa siswa yang dia sedikit advance, jadi dia mencari tahu sendiri, kemudian ketemu yang namanya motor kapasitor itu apa. Nah, kalau kalian belum punya catatan itu, kalian bisa searching motor kapasitor itu apa, penggunaannya di mana. Nah, itu nanti akan keluar. Kemudian yang materi nomor 21, pengendalian kecepatan motor induksi. Jadi motor induksi itu dipilih atau banyak digunakan di industri karena dia mudah diatur kecepatannya. Nah, pengendalian kecepatan motor induksi ini dipengaruhi oleh apa? Nah, itu sudah ada kemarin yang menuliskan di tugas. Kalau belum,
Kalau ada yang belum, nah itu kalian bisa cari tahu, bisa searching. Kira-kira motor induksi itu cara mengendalikan putarannya gimana? Itu untuk yang nomor 21. Lanjut ke yang nomor 22, analisis generator kompon pendek dan kompon panjang. Yang dimaksud analisis di sini adalah kira-kira apa yang membedakan antara kompon pendek dan kompon panjang. Misalnya, untuk mencari IA di kompon pendek, itu berbeda dengan kompon panjang. Itu contohnya. Kemudian hal lain, misalnya kalau di kompon pendek itu RS-nya seri terhadap apa atau paralel terhadap apa. Nah, kemudian kalau di kompon panjang RS-nya seri terhadap apa atau paralel terhadap apa. Itu nanti masuk di analisis generator. Kompon pendek dan kompon panjang itu satu soal. Kemudian materi yang nomor 23 adalah perhitungan kecepatan putaran motor. Hampir mirip dengan yang nomor 1, tapi kalau nomor 1 itu untuk motor induksi, jadi dia secara teoritis itu bagaimana. Tapi kalau untuk yang 23 ini, perhitungan kecepatan, ini berarti kalian menghitung kira-kira kecepatan motornya itu berapa. Berdasarkan apa ya, nanti kalian cari tahu. Perhitungan kecepatan putaran motor itu rumusnya apa. Itu ada banyak. Kemudian yang nomor 24, yang terakhir, itu adalah perhitungan slip pada motor listrik. Nah, ini sudah banyak yang mencatat ketika saya kasih tugas kemarin. Dan saya yakin pasti ini bisa, tinggal masukkan angkanya aja, dihitung. Syukur kalian hafal perhitungan slip pada motor listrik. Nah, itu super gampang. Nah, dari 1 sampai 24 ini, yang menurut saya siswa agak kewalahan mungkin ya, itu nanti di arus dan tegangan pada rangkaian seri paralel. Karena kemarin di UTS ini sudah saya keluarkan soalnya, dan mereka bingung cara menghitungnya. Kalau arus di rangkaian seri gimana, kalau arus di rangkaian paralel gimana, nah itu nanti kalian baca-baca ulang, karena waktunya tinggal besok. Saya harapkan mulai siang ini sampai besok itu kalian maksimalkan waktunya untuk belajar. Jadi dari 1 sampai 24 ini semua sudah saya berikan, baik secara langsung di kelas maupun secara penugasan online. Hanya saja ada beberapa siswa yang sampai sekarang belum mengumpulkan tugas. Padahal tugasnya gampang, waktu durasinya lama. Yang penting mengumpulkan, dan itu saya nilainya saya murahkan, itu pun tetap masih ada yang belum mau mengerjakan tugas saya. Nah itu saya nggak tahu harus gimana besok ketika sidang rapat pleno di kenaikan kelas. Oke, lanjut info tambahan, waktu pengerjaannya 90 menit, jadi kalau kalian sudah hafal dengan rumus-rumusnya, itu pasti cepet banget. Saya yakin nggak ada 1 jam mungkin sudah selesai. Dan saya sudah pikirkan bahwa soal-soal yang keluar itu angkanya saya buat sederhana. Jadi kalau mau pakai kalkulator boleh, silahkan pakai kalkulator standby, itu lebih cepat lagi. Kemudian info yang kedua, menghafal dan memahami rumusnya. Ini yang sudah saya sampaikan. Persentase jumlah soal ini rasanya tidak adil kalau materi yang belum saya jelaskan secara langsung di kelas itu saya kasih banyak. Makanya persentasenya adalah materi yang sudah saya kasih di kelas itu saya banyakin. Kemudian materi-materi yang hanya saya jelaskan atau saya berikan tugas secara online itu saya sedikitkan. Maksud saya adalah ketika kalian mengerjakan itu, kalian menguasai banyak. Jadi nilainya bagus. Maksud saya yang poin ketiga itu seperti itu. Kemudian info yang keempat dan terakhir, meskipun beberapa materi belum diajarkan secara langsung, ini sudah saya jelaskan barusan. Jadi, ini adalah usaha saya untuk membantu kalian mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau kalian malas dan tidak mau belajar ya sama saja. Sudah saya beri penjelasan, sudah saya detailkan soalnya, kisi-kisinya. Tapi kalau kalian tidak belajar ya percuma. Jadi harapan saya dengan
semua keterbukaan yang saya sampaikan ini, kalian mendapatkan nilai yang bagus, karena ini untuk kenaikan kelas kalian. Oke, mungkin hanya itu. Kalau ada yang masih bingung, boleh WA saya, tapi mohon maaf, slow respon karena sinyal di rumah saya ini tidak begitu bagus. Demikian penjelasan dari saya. Selamat belajar, semoga nilainya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.